Pernahkah kalian diminta untuk mendeskripsikan diri sendiri? Misalkan tinggi badan kalian, masa tubuh, dan umur. Nah, pernahkah juga kalian membeli buah pada pedagang buah? Bagaimana jika kalian ingin membeli buahnya 2 kg? Nah, apa yang harus dilakukan penjual untuk memenuhi permintaan kalian? Baik anak-anak hebat, pada video kali ini Bu Nanda akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat, kalian tentu perlu melakukan yang namanya pengukuran atau mengukur. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, dari sini kalian akan menemukan dua istilah. Yang pertama besaran, yang kedua satuan. Mari kita bahas satu-satu. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sama halnya seperti besaran, satuan juga terbagi atas satuan pokok dan satuan turunan. Baik, yang kita bahas pertama adalah tentang besaran dan satuan pokok. Besaran dan satuan pokok ada 7 macam yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Yang pertama yaitu panjang dengan satuan meter, kemudian massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Untuk 4 besaran lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tinggi badan, besaran yang diukur adalah panjang. Alat ukur apa saja yang bisa digunakan? Ada mistar atau penggaris, ada juga jangka sorong dan mikrometer. Massa tubuh, besaran yang bisa diukur adalah massa. Alat ukur yang bisa digunakan adalah timbangan dan neraca. Umur, besaran yang dapat diukur adalah waktu. Alat ukur yang digunakan adalah stopwatch atau jam dinding, bisa juga kalender. Jika umur kan dinyatakan dalam tahun ya, bisa dari situ kita mengukur waktu. Selanjutnya, hasil suatu pengukuran biasa dinyatakan dalam satuan. Satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain dan dapat berlaku secara umum atau internasional. Contohnya meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antar satu orang dan orang lainnya. Contoh satuan tidak baku ada jengkal, depa, kemudian hasta,
Selanjutnya, kita akan membahas tentang besaran turunan dan satuan turunan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, ada banyak macam besaran turunan. Seperti yang tulis di situ, ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Kita ambil contoh saja seperti luas. Luas itu diturunkan dari besaran panjang, sehingga satuannya meter persegi. Volume juga merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang juga. Seperti itu ya. Satuannya volume meter kubik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang besaran turunan, luas, dan volume. Saya yakin kalian pasti sudah biasa di matematika, kita juga sudah sering menghitung tentang luas dan volume. Besaran turunan selanjutnya yang kita bahas adalah tentang konsentrasi larutan. Rumus dari konsentrasi larutan itu adalah massa terlarut dibagi volume larutan. Nah, misalkan ini ada soal ya, Eki melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter larutan. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Mari kita selesaikan. Tulis dulu yang diketahui. Massa terlarut 20 gram, kemudian volume larutan 2 liter. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Konsentrasi larutan adalah massa terlarut dibagi volume larutan. Tinggal dimasukkan. Nah, ketemu 10 gram per liter. Besaran turunan selanjutnya yang kita bahas adalah laju pertumbuhan. Rumus dari laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Nah, bagaimana jika ada soal? Anis menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 5 hari kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Nah, tulis dulu tinggi awalnya 2 cm, tinggi akhirnya 8 cm. Berarti pertambahan tingginya berapa? 8 dikurangi 2 ya. Ketemunya nanti 6 cm. Selanjutnya waktunya di situ 5 hari. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, ini 8 dikurangi 2 tadi pertambahan tingginya, kemudian dibagi 5 sehingga ketemu 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 cm per hari. Nah, anak-anak hebat, demikian penjelasan Bu Nanda tentang besaran dan satuan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya, pada kolom description itu ada link, silakan kalian kerjakan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.